kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Saya harap pemerintah jangan diam, jangan cuma melihat. Pemerintah harus masuk ke ranah masalah ini. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Kenapa dipertentangkan? Bahkan cuma tes darah dan gennya itu. Karena mereka dulu Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal. Gagal maning. Karena nggak apa? ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Oh, gitu. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena begini, Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap ngaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu, bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario, bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Ah, gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Ah, gitu. Iya. Satu pertanyaan lagi, Kiai. Begini, apakah mungkin ketika darah Rasulullah itu bercampur dengan segala gen yang di situ baik berkulit putih, hitam, coklat, super putih, super hitam dan lain sebagainya, nanti tidak terjadi semacam teori evolusi yang di situ tidak nggak nyambung dengan apa DNA Rasul misalnya. Apakah tidak bisa seperti itu gitu ya? Menurut pakar genetik, kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Baklawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua ngakunya. Gitu. Makanya Jawa mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G keluarnya hasilnya,
bukan J1, ya berarti mustahil G itu keturunan siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad, J1. J1, G itu Baklawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 semua Sayyid dan Sarib di dunia ini Semuanya J1. J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau yang datang ke Indonesia ini masif mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana, tes DNA dia kemana. Demikian. Berarti kira-kira benar bahwa pernyataan orang Jawa itu kira-kira 80%-nya itu mengalir darah Rasul, baik dari sisi ibu atau garis bapak gitu ya? Menurut teori daripada ilmu nasab, ya. Karena apa? Wali Songo itu saja sudah 9 generasi yang terakhir. Sebelumnya sudah ada. Maka menurut pakar genetik, ini 80% ini bisa jadi mengalir darah Nabi kepada orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Karena apa? Karena jumlah daripada turun Nabi yang datang ke Indonesia abad ke-16 ini sudah banyak waktu itu, dan keturunannya sekarang itu sudah sekian ratus tahun. Kalau dihitung secara ilmu matematika genetik, ini bisa jadi seluruh penduduk Indonesia 80%-nya itu adalah mengalir darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kira-kira dalam konteks modern itu sing lagi viral ini kan nek di sini Bambang Pacul misalnya. Bambang Pacul itu mengatakan soalnya kokain Korea gitu ya. Kira-kira kan begitu. Lah ini kan Koreanan kabeh ngono jarene ya. Nanti kan tambah paham gitu ya. Mungkin Pak Kiai kan yo gak teknik bahasa-bahasa kayak Korea gitu, saya yakin Pak Kiai Mat juga gak paham gitu. Tapi ini jamaah saya kira paham itu nanti. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Terakhir ya dari saya, sudah Pak Rekianto ya. Masih ada yang lain? Tadi intinya kalau tidak ada api, tidak ada asap. Gak ono keluk, gak ono keluk, mesti gak ono gendine. Karena kita disakiti dulu. Kata Pak Karno kan, ya cacing didak we polah masa awake dhewe menungso gak polah, matek kon. Jadi wong Jawa Timur kayak gitu kan? Lah kita itu bukan membela diri, mencari kebenaran. Maka kita mencari warisan Rasul. Ya, yang dibilang oleh Kiai Imad itu masuk akal, ya. Dan juga apa ya? Kiai Imad itu bukan karena benci terhadap Habib, ya, tapi karena dia itu melihat tingkah laku Habib ini tidak wajar. Dan juga ya, ini Habib ini kan mengakunya keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah junjungan kita, adalah Nabi kita, Nabi umatnya Islam, ya. Seluruh di dunia, Nabi Muhammad adalah nabinya umat Islam. Dan ada suatu kelompok yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salah jika kita uji pengakuan mereka bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang benar, alhamdulillah. Tapi kalau salah, kalau mereka ternyata bukan keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Sedangkan apa yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya apa? Takutnya nama Islam kita, nama agama Islam itu dipandang tidak baik dengan agama lain. Dan ini sering terjadi. Kita selalu dicemooh dan selalu dianggap kita itu adalah manusia yang mabuk agama. Dan terbukti kan, kita selalu dianggap tidak benar
Umat Islam adalah teroris. Umat Islam adalah manusia yang mabuk agama. Padahal itu semua hanyalah segelintir orang yang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu yang sangat di luar akal sehat manusia. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh para teroris. Jadi, agama Islam itu dipandang sebelah mata. Dan ini di negara kita, di Indonesia, ada sekelompok orang yang mengaku mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan sifat mereka, tingkah laku mereka tidak mencerminkan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Wajar tidak umat Islam di Indonesia mempertanyakan keaslian mereka? Kalau kita mempunyai akal yang sehat, ya wajar. Karena mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu junjungan kita. Tapi yang jadi masalah, kelompok mereka ini, ya, Balawi ini, selalu menghindar kalau umat Islam di Indonesia meminta bukti bahwa mereka adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Sampai mengeluarkan fatwa bahwa melakukan tes DNA itu hukumnya haram. Padahal ya, apa yang dibilang oleh Kiai Imad tadi, ya, di dunia ini, ya, Sayyid atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW sudah melakukan tes DNA dan hasilnya apa? J1. Dan sedangkan klan Balawi ini sudah 180 orang yang melakukan tes DNA dan hasilnya apa? G, bukan J1. Dan itu indikasi bahwa mereka bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ya, di sini sudah jelas bahwa Balawi ini adalah cangkokan. Bukan dicangkokkan, tapi mereka menyangkok sendiri. Mereka menempel. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka ya membodohi, menjadikan Muhyiddin sebagai ladang uang mereka. Dan itu sangat nyata. Kita bisa lihat. Mereka selalu membanggakan leluhur mereka. Mereka selalu menceritakan kehebatan leluhur mereka. Tapi di sela-sela itu, ya, mereka akan menjual, ya, seperti air doa, ya, seperti mereka menghadirkan benda yang keramat, mereka menghadirkan benda-benda dari peninggalan leluhur, baik itu leluhur mereka, baik dari Nabi Muhammad SAW, walaupun benda yang dari Nabi Muhammad itu belum tentu keasliannya. Dengan apa? Ujung-ujungnya nyiapin kantong, ya, itu ada videonya kemarin saya upload, nyiapin kantong, ya, para Muhyiddin ya, cium itu benda dan terus memasukkan uang. Ujung-ujungnya apa? Uang. Ya. Jadi masyarakat Indonesia, umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, baik itu dari kiai, ustadz, ya, santri, orang biasa, itu resah karena melihat tingkah laku para Habib ini yang memanfaatkan masyarakat Indonesia dengan pembodohan-pembodohan yang mereka lakukan. Dan apakah salah? Tidak salah. Kenapa salah? Hah? Justru ya, kita itu harus meluruskan yang benar-benar, yang buruk ya buruk. Jangan yang buruk kita benarkan. Dan juga benar apa yang dibilang oleh Kiai Iman, masalah ini harus dibawa ke ranah negara. Negara harus masuk ke dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini kepentingan umat banyak.
Kalau negara, pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini, ya masalah ini akan tetap berlarut dan tidak ada titik jelasnya. Ya. Tapi baru-baru ini ada orang NU, ya, ketuanya kalau nggak salah, atau orang NU atau orang Kementerian Agama yang bilang tidak usah mengusik Ba'alawi, nasab-nasab Nabi. Wah, nggak gitu kalau penyelesaiannya. Pemerintah nggak perlu melakukan apa-apa. Pemerintah sebagai penengah. Jadi bagaimana? Jadi pemerintah itu benar-benar harus memasuki masalah ini. Pemerintah harus menjadi penengah agar masalah ini selesai. Kalau tidak masuk, tidak ikut dalam masalah ini tidak akan selesai. Kalau pemerintah tidak masuk ya, ke dalam ranah masalah begal nasab ini ya, dan orang yang mengaku cucu Nabi ini, masalah ini tidak akan selesai. Dan juga ya, ini kepentingan umat banyak. Kalau memang pemerintah memikirkan umat banyak, pemerintah harus masuk dan harus netral. Ya. Biar perlu ya, orang-orang yang dekat dengan para habib di pemerintahan itu jangan masuk ke ranah masalah ini. Karena apa? Kelompok mereka ini sama saja menghinakan Nabi Muhammad, sama saja menghinakan agama Islam, sama saja menghinakan Republik Indonesia. Kenapa? Republik Indonesia. Karena mereka melakukan pembodohan-pembodohan terhadap rakyat Indonesia. Kalau negara diam, kalau negara cuman melihat saja ya, akan banyak rakyat Indonesia yang akan terbodohi oleh doktrin-doktrin yang dilakukan oleh mereka ini. Saya harap pemerintah jangan diam, jangan cuman melihat. Pemerintah harus masuk ke ranah masalah ini. Untuk teman-teman, jangan pernah lupa dan jangan pernah sungkan untuk mengingatkan saudara kita agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran para habib ini. Karena ini sangat bahaya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.